Kita semua dari kecil ditanamkan mimpi bahwa kalau udah dewasa, orang itu harus nikah ya, biar hidupnya lengkap. Ya lihat aja itu tetangga kita yang gak punya pasangan, hidupnya sendirian, gak ada anak, gak ada pasangan, bagaimana nasib ke depannya? Katanya pernikahan itu awal dari kebahagiaan, awal dari cerita rumah tangga, anak-anak lucu, suami yang pengertian. Katanya loh, katanya. Tapi kenyataannya di lapangan, banyak perempuan justru bilang, gitu nikah, aku kok kayak kehilangan diri sendiri ya. Rumah yang katanya tempat pulang dan bertumbuh, malah jadi tempat bagi perempuan menjadi terkekang. Tempat di mana suara perempuan nggak lagi didengar, nggak penting. Mimpi-mimpi yang dulu tumbuh subur, sekarang layu satu persatu. Bahkan banyak perempuan yang bilang, dulu aku punya mimpi, sekarang setelah menikah, aku cuma punya rutinitas monoton dalam rumah tangga. Ini bukan curhatan 1-2 orang ya. Ini realita di banyak perempuan dan ini adalah masalah serius. Coba kita pikir logis. Kalau sebuah rumah tangga isinya nggak ada pada saling support, nggak saling berbagi peran, nggak ada rasa respect satu sama lain, bagaimana mungkin anggotanya bisa berkembang menjadi pribadi yang utuh? Orang kalau tiap hari ditekan untuk menjalani rutinitas domestik dan pengasuhan, hanya karena itu dianggap sebagai bagiannya perempuan, sementara laki-laki tidak mau ikut mengambil peran hanya karena merasa itu bukan tugasnya. Mana bisa perempuan bahagia, apalagi produktif? Itulah kenapa banyak perempuan merasa frustasi setelah menikah, karena mereka merasa sendirian menanggung beban ganda rumah tangga. Bukan sendirian soal fisik, tapi sendirian secara peran, secara beban, dan secara batin. Lalu muncul dilema yang sering banget kita dengar dari para jomblo. Mending nikah dulu atau berkarir dulu ya? Nah, ini pertanyaan yang muncul bukan karena kita bingung mau bahagia dari jalan yang mana, tapi karena sistem yang kita hadapi itu nggak adil. Kalau sistemnya sehat, kita nggak mungkin bingung milih antara nikah dulu atau berkarir dulu. Karena kalau sistemnya sehat, harusnya dua-duanya bisa jalan bareng. Tapi nyatanya enggak. Begitu menikah, ruang untuk perempuan mengejar cita-cita langsung dipersempit. Yang dulunya bisa belajar, berkontribusi, berbagi ilmu, tiba-tiba kayak kehilangan akses ke semua itu. Hanya karena statusnya dah menjadi seorang istri. Dan parahnya di masyarakat kita, tekanan buat nikah itu datang bukan dari hati kita sendiri, tapi dari luar diri kita, dari lingkungan, dari keluarga, dari orang-orang yang suka banget ngurusi hidupnya orang lain. Teman kamu tuh udah pada nikah loh, lah kamu kapan? Ntar jadi perawan tua baru tahu rasa kamu ya. Padahal mereka tuh nggak berkontribusi apa-apa loh, tapi lancang banget ikut nyuruh-nyuruh dan maksa perempuan buat segera nikah. Ini yang bikin pernikahan tuh bukan lagi pilihan sadar kita, tapi dah menjadi bentuk paksaan sosial. Padahal kalau kita nggak siap nikah, baik secara mental, ekonomi, fisik, psikologis, nikah itu bukan ibadah, tapi potensi kesengsaraan jangka panjang. Jadi ya, pernikahan itu bukan selalu awal kebahagiaan. Aku tidak bermaksud menggeneralisir pernyataan ini ya, tapi buat banyak perempuan itu justru awal dari komplikasi hidup, awal dari kehilangan ruang untuk tumbuh dan mengejar mimpi. Dan bukan karena mereka malas, tapi karena sistemnya memang nggak adil, nggak ada support system, nggak ada pembagian peran, nggak ada kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga. Karena umumnya laki-laki atau para suami tidak punya kesadaran untuk itu. Itulah kenapa banyak perempuan yang punya ilmu, punya wawasan, punya kapasitas untuk berkembang, tapi nggak bisa aktualisasikan diri karena lingkungan rumah tangganya nggak mendukung. Karena perempuan umumnya diposisikan untuk tetap di rumah aja ngurus anak dan melakukan pekerjaan domestik. Lalu kita masih heran kenapa banyak orang takut nikah. Lah ya jelas takut, karena yang mereka lihat itu bukan cinta dan kebahagiaan, tapi tekanan dan pengorbanan sepihak. Perempuan penuh beban ganda dalam rumah tangga, apalagi kalau anak masih kecil-kecil. Itu seperti kerangkeng kalau kita nggak ada support system yang baik dan partner untuk berbagi peran. Belum lagi stigma-stigma sosial dari masyarakat kita yang makin menekan perempuan kalau kita berperan sebagai ibu rumah tangga. Kerjaannya kok cuma di rumah doang. Enak ya jadi ibu rumah tangga, nggak ngapa-ngapain, cuma gitu-gitu doang kerjaannya. Duh, itu nyesek banget tau. Makanya sebelum kamu nikah, tanya dulu ke diri sendiri, apakah aku sudah siap? Dan tanya juga ke pasangan kita, ini nantinya mau jadi tim atau cuma aku doang yang akan menanggung beban ganda dalam kehidupan rumah tangga? Ya maklumlah, umumnya lelaki atau para suami merasa dah cukup berjasa karena udah cari nafkah, sehingga enggan berbagi peran dengan istrinya soal urusan rumah tangga, apalagi soal pengasuhan anak. Karena rumah tangga yang sehat itu bukan tentang siapa yang masak, siapa yang kerja, tapi tentang kesalingan, saling mendukung, saling memahami, saling memberi ruang untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Pernikahan itu bukan tempat untuk menekan dan memosisikan perempuan pada ruang-ruang tertentu, tapi tempat untuk saling bertumbuh menjadi manusia yang utuh. Kalau kamu perempuan dan merasa kehilangan dirimu setelah menikah, komen di bawah ya, ceritain apa yang kamu alami. Kalau kamu laki-laki dan gak setuju dengan sistem timpang ini, angkat suara
bersuara, biar perubahan bisa dimulai dari rumah, bukan cuma wacana.